Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bidinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Bapak Ibu, saudara-saudari, mahasiswa dan mahasiswi pasca sarjana dan terkhusus pasca sarjana YAIN Sorong. Kita memasuki pekan kedua perkuliahan kita dan dalam berbagai kesempatan selalu saja ada pertanyaan terkait dari mana sumber-sumber referensi yang dapat kita dapat kita akses dengan mudah. Maka jawaban saya salah satunya adalah dengan menggunakan Google Scholar. Silahkan dilihat di share screen berikut. Google Scholar ini adalah salah satu fasilitas yang disiapkan oleh Google, ya. Nanti silahkan dilihat di bagian bawah video kita, di bagian komen, alamatnya adalah scholar.google.com. Ya, ini adalah fasilitas gratis yang disiapkan oleh Google. Silahkan dilihat di situ, alamatnya adalah scholar.google.com. Lalu kemudian ketika membuka Google Scholar, maka tulisannya Google Scholar. Bagi yang men-setup laptopnya dengan bahasa Indonesia, itu kemudian akan muncul dengan tulisan Google Cendekia, baik Google Cendekia maupun Google Scholar, keduanya isinya tetap sama. Yang kedua adalah di sini Google Scholar, sebagai contoh kita ketik kata pendidikan Islam. Maka akan kita lihat hasilnya ada 316.000 hasil yang ada dalam Google Scholar. Dan jikalau dilihat di monitor Anda sebelah kanan, itu alamat-alamat, tautan-tautan di mana kemudian lokasi penyimpanan file yang terbaca melalui Google Scholar. Hanya saja tidak semuanya boleh jadi adalah ada yang tidak didapatkan di sebelah kanan monitor Anda itu, tidak ada alamat laman webnya, berarti di situ hanya tersedia metadata, atau boleh jadi adalah sebagai contoh kita klik di sini ilmu pendidikan Islam, ya itu langsung diarahkan ke repositori, ya repositori UIN Alauddin, sebab ini buku ini ditulis oleh Ibu Rosmiati Aziz dengan judul Ilmu Pendidikan Islam, lalu kemudian diterbitkan oleh Si Buku Yogyakarta dan seterusnya. Ini kemudian kita bisa lihat di repositori UIN Alauddin. Ya, tetapi tidak dicantumkan oleh Google Scholar yang merupakan alamatnya. Boleh jadi nanti dalam beberapa yang lain seperti itu langsung masuk ke repositori. Ada juga yang masuk ke Google Books, ya ketika kita klik ini pendidikan Islam transformatif, maka ini langsung masuk ke Google Books. Dan untuk Google Books ini kemudian hanya terbaca, ya filenya dari Google Books, dan untuk membelinya ada satu mekanisme tersendiri,
yang ditetapkan oleh Google Books. Seperti ini kita boleh klik buy e-book dan seterusnya. Jadi kita perlu membelinya dan beberapa minimarket itu kemudian menjual ya voucher untuk di sini membeli melalui Google Play ini. Juga bisa membeli melalui Mastercard ataupun membayar melalui GoPay dan seterusnya. Tapi dalam kesempatan kali ini kita tidak membahas itu, kita akan membahas terkait khusus apa saja fitur-fitur yang ada dalam Google Scholar. Lalu kemudian kalau ini masih di Google Books, semua yang ada tulisan Google Books artinya tempatnya itu berada di Google Books. Dan jikalau repositori, institusi, kampus atau lembaga dan sebagainya, kita bisa mendapatkan melalui repositori itu. Kita lihat berikutnya ini yang kedua, boleh jadi juga ada HTML, ya, seperti ilmu pendidikan Islam yang ditulis oleh Zakia Darajat. Ini ada di repositori UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, lalu kemudian kita akan lihat jikalau ada yang tidak berada di jurnal ataupun tidak berada di book, tapi justru kemudian hanya ada metadatanya. Ya, ini juga ada yang lain, ada yang berasal dari diantaranya sebagai contoh di tesis common. Ya, kita bisa lihat di sini ada tesis common. Ini adalah salah satu platform yang di CSF, ya, di mana kemudian tempat untuk menyimpan tesis-tesis. Ya, nah, ini yang ada tulisan citation. Jadi yang ada tulisan citation itu, ya, paling bawah monitor Anda, lihat di sebelah kiri, yang berjudul Pendidikan Islam, Kaidah Pengajaran dan Pembelajaran. Itu berarti bahwa hanya ada metadatanya, tidak ada file lengkapnya yang kita bisa akses di situ. Ya, untuk melihat metadatanya kita langsung bisa klik tanda petik 2 di sini. Ini langsung Jasmi, kalau kita menggunakan gaya APA, Jasmi, KA dan Tamuri, ya, A, titik H 2007 dan seterusnya, itu menggunakan gaya APA. Ketika kemudian kita mengklik di antara sebagai contoh ini, realitas konsep pendidikan humanisme dalam konteks pendidikan Islam, maka kemudian kita akan langsung menuju ke jurnalnya. Ya, ketika jurnal itu open access, maka kita tidak memerlukan user dan password untuk langsung mendownloadnya. Ya, di sini kita bisa langsung lihat ini ada PDF-nya, ya, ada kata PDF, kita langsung dapat mendownloadnya di sini. Ya, itu kalau kemudian arahnya ke jurnal. Jadi sederhananya adalah Google Scholar ini akan mengindeks, ya, buku, mengindeks jurnal, juga tadi ada citasi, ya, mengindeks repositori, ya, tentu apa syarat dan ketentuan berlaku, tidak semua juga repositori tersedia di situ. Ya, ini kita tinggal download artikelnya, berarti kita sudah dapat mengakses artikel ini. Ini dari Jurnal Edukasi, Media dan Kajian, ya, apa ini, Media, Kajian, Bimbingan, Konseling. Jadi kita sudah bisa mendapatkan, ya, referensi dari sini. Bapak Ibu Saudara Saudari, kita tinggal gunakan ini, sudah ready, ya, berarti kita contoh dari jurnal sudah, contoh citasi sudah, buku juga sudah, termasuk tadi
kita sudah ada contoh untuk repositori. Jadi sederhananya, Bapak Ibu Saudara-saudari, Google Scholar ini adalah salah satu cara kita, salah satu tempat kita untuk mencari referensi-referensi di mana memudahkan, karena sejak awal bahwa Google Scholar ini mengindeks berbagai berbagai platform laman web yang tersedia. Jadi ada buku, ada jurnal, ada dari repositori, dan tentu ada laman-laman web yang lain. Dan kalau kemudian itu berasal dari jurnal yang paywall, yang harus berbayar, maka alternatif yang lain yang kita bisa gunakan adalah mengaksesnya melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tetapi kita tidak membahas itu sekarang ini. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas terkait dengan pemanfaatan Google Scholar untuk referensi. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari menjawab pertanyaan sumber-sumber apa saja yang kita bisa gunakan, dan jawaban yang pertama saya adalah Google Scholar tadi, sehingga kemudian tidak ada lagi alasan kita tidak bisa mendapatkan artikel, mendapatkan buku, mendapatkan laporan-laporan penelitian sekaitan dengan latihan-latihan ataupun progres perkuliahan kita di pasca sarjana ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kalau ada pertanyaan boleh di komen di bagian bawah video ini, sehingga kemudian saya akan menjawabnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.